Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fani Sugiono di channel YouTube kita Fani Sugi Class. Di sini kita akan belajar banyak hal, mulai dari mengerjakan soal, belajar materi dan konsep dengan cara yang berbeda. Oke? Hari ini kita akan coba untuk menjawab pertanyaan dari Fahri, salah satu subscriber kita. Bagaimana cara mencari nilai Pi yang sebenarnya? Kita ketahui bahwa nilai Pi itu bukan 22/7 atau 3,14 ya. Tetapi nilainya adalah bilangan rasional. Oke, bagaimana cara mencarinya? Intro dulu. Fani Sugi Class. Oke klasian, kita akan coba untuk mencari nilai P yang sebenarnya ya. Kita akan coba menggunakan bilangan kompleks seperti janji saya sebelumnya. Kita akan mencari nilai P dengan bilangan kompleks. Oke. Baik, sebelumnya kita akan buat lingkaran terlebih dahulu. Ya. Kita akan buat lingkaran yang cukup besar. Kemudian pada lingkaran tersebut kita akan menggambar juring ya. Kita asumsikan lingkaran itu memiliki jari-jari R ya. Jadi jari-jari dari lingkaran itu ada R. Kemudian kita gambar juring dengan sudut alfa. Kita tulis ini juringnya adalah OAB. Oke. Panjang AB ya. Itu permukaan yang melengkung itu ya. Panjang dari garis yang melengkung AB itu bisa kita tulis sebagai R dikalikan dengan alfa, di mana alfa ini dalam bentuk radian ya. Jadi alfanya adalah radian, bukan dalam bentuk derajat. Oke, kemudian kita membuat garis bantu ya. Di sini ada garis lagi. Kita sebut di sini sebagai B aksen. Maka nilai A B aksen itu adalah R dikalikan dengan sinus alfa, karena panjang AB aksen itu menghadap sudut alfa, berarti dapat dinyatakan dalam bentuk R kalikan dengan sin alfa. Oke, kemudian kita bikin garis lagi ya, garis bantu lagi, yang mana ini bentuk siku-siku. Kemudian dari sini kita bikin garis bantu lagi. Nah, di sini ada titik perpotongan, kita sebut sebagai A aksen. Maka panjang A aksen B itu bisa kita dapatkan dari R dikalikan dengan tan alfa. Jadi R di sini ya. R di sini dikalikan dengan tan alfa sama dengan A aksen B. Oke, dari ketiga panjang ini, maka kita bisa membuat pertidaksamaan bahwa AB aksen terlihat dari gambar itu nilainya lebih kecil daripada AB dan juga lebih kecil daripada A aksen B. Jadi A aksen B nilainya paling besar ya. Terlihat dari situ. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya itu dalam pertidaksamaan, maka kita akan mendapatkan R sin alfa kurang dari R alfa kurang dari R tan alfa. Kita coret R-nya karena sama ya kan. Maka kita akan mendapatkan sin alfa kurang dari alfa kurang dari tan alfa. Oke, kemudian pertidaksamaan ini juga akan bisa kita tulis sebagai sepertan alfa itu lebih kecil daripada seper alfa, lebih kecil daripada sin, lebih kecil dari seper sin alfa ya kan. Seper sin alfa. Sepertan alfa kalau di dalam trigonometri bisa kita tulis sebagai kotan ya alfa. Jadi kotangen alfa ini lebih kecil daripada seper alfa. Sementara seper sin alfa bisa kita tulis sebagai kosekan alfa ya. Seperti ini. Oke, kita simpan dulu pertidaksamaan ini karena ini adalah kuncinya. Nanti akan kita pakai pada analisis selanjutnya. Oke, klasian. Sekarang kita asumsikan memiliki sebuah bilangan kompleks Z, yang mana Z ini bisa kita nyatakan dalam bentuk cos alfa plus I sin alfa ya. Kemudian dari persamaan ini kita mengingat kembali ada teorema de Moivre ya. De Moivre tulisannya. Teorema de Moivre menyatakan bahwa apabila Z ini dipangkatkan dengan K ya, seperti ini ya. I sin alfa pangkatkan dengan K, maka akan berlaku cos K alfa plus I sin K alfa. Jadi K-nya menjadi koefisien dari sudut alfa dan ya sudut alfa.
Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa menguraikan ini ya. Itu kan bentuk pangkat, berarti kita bisa menggunakan binomial. Ya, binomial Newton untuk menyederhanakan Newton ya, untuk menyederhanakan persamaan ini. Berarti kita bisa menggunakan binomial Newton ya. Kita gunakan C kombinasi ya kan. Jadi untuk cos alfa plus I sin alfa K, maka kita akan tulis seperti ini. CK0 cos K alfa ya kan. I sin alfa pangkat 0. Kemudian CK1 ya kan. Cos K-1 alfa I sin alfa pangkat 1. Kemudian jumlah lagi CK2 cos K-2 ya alfa I sin alfa pangkat 2 tambah dengan CK3 cos K-3 alfa I sin alfa pangkat 3 dan seterusnya. Ini panjang sekali. Kita potong sampai di sini aja ya. Kalau kita lihat ada pola di situ ya. Di sini ada CK0, K, kemudian di sini ada CK1, cos pangkatnya K-1 dan seterusnya. Itu ada pola di situ. Oke, kemudian kalau kita sederhanakan, sebelumnya kita harus nyatakan dulu apa sih CA per B itu ya. Kalau di situ kan CK per 0, kita nyatakan dalam bentuk CA per B dulu. CA per B itu adalah bentuk kombinasi ya. Maka ini sama dengan A faktorial dibagi dengan A min B faktorial dibagi B faktorial. Seperti ini ya. Berarti kalau misalkan CKA misalkan, maka ini menjadi K faktorial dibagi dengan K min A faktorial 1 faktorial. A faktorial, maaf. A faktorial. Fani Sugi, kelas. Oke kelasian, tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai CKA itu adalah K faktorial per K min A faktorial dibagi dengan A faktorial. Seperti itu ya. Maka kita bisa menerapkan untuk persamaan deret yang kita peroleh di atas. Oke, kemudian kita sederhanakan aja ya. Nanti aja kita nyatakan nilai C-nya. Berarti ini menjadi CK0 cos K alfa ya ditambah dengan CK1 cos K-1 alfa dikalikan dengan I sin alfa ya ditambah dengan CK2 ya cos K-2 alfa. Kemudian pada deret ini kan pangkat kuadrat ya. I dipangkatkan kuadrat itu nilainya adalah negatif. Berarti sini nilainya adalah negatif. Negatif sin kuadrat alfa. Kemudian di sini pangkat 3. Berarti I pangkat 3 itu adalah negatif I. Berarti ini menjadi negatif CK3 cos K-3 alfa ya kan. Dikalikan dengan sin, oh ya, I-nya belum masuk di sini. I-nya di sini ya. I sin alfa pangkat 3 dan seterusnya. Kita potong sampai di sini. Ini sama dengan yang di atas ini, cos K alfa plus I sin K alfa. Jadi ini cos K alfa plus I sin K alfa. Oke, kita ketahui bahwa ini adalah nilai real ya. Nilai real. Kemudian di sini adalah nilai imajiner. Kenapa imajiner? Karena mengandung I ya, bilangan I. Maka nilai ini adalah imajiner. Maka kita bisa mengkelompokkan ya. Dari deret ini bisa kita kelompokkan ada bagian-bagian yang real, ada bagian-bagian yang imajiner. Ini bagian real karena tidak mengandung I. Sementara ini ya, ini adalah bagian yang imajiner karena mengandung I. Ini real, ini imajiner. Baik. Kemudian kita pilih bagian yang imajiner saja. Berarti kita bisa menyatakan dalam bentuk sin K alfa, I-nya kita hapus ya, karena kita ambil nilainya saja. Kemudian yang imajiner ya,
itu yang saya kasih tanda silang nih. Ini adalah imajiner, berarti ini ada CK1 cos K pangkat K min 1 alfa ya kan, dikalikan dengan sin alfa, kemudian itu ya min CK3 cos pangkat K min 3 alfa sin pangkat 3 alfa ya, dan seterusnya. Ini deretnya panjang sekali. Oke kalian, kemudian kita bagi semuanya ini ya, kita bagi dengan sin K alfa. Jadi kita bagi dengan sin pangkat K alfa ya, maka kita akan mendapatkan sin K alfa dibagi dengan sin pangkat K alfa sama dengan ini menjadi CK1 cos K min 1 alfa sin alfa, berarti ini menjadi cos alfa per sin alfa pangkat K min 1 ya kan. Kemudian yang ini juga sama, CK3 ini menjadi ini menjadi cos alfa per sin alfa pangkat K min 3 ya kan, karena disitu ada sin pangkat 3 nya, berarti kalau dibagi dengan sin pangkat K alfa menjadi seperti itu, dan seterusnya. Nah, cos per sin ini adalah sepertangen ya kan, berarti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk tangen, kotan ya, karena cos per sin ini juga bisa kita nyatakan bentuk kotan alfa, berarti kita bisa mendapatkan sin K alfa per sin pangkat K alfa itu sama dengan CK1 cot K min 1 alfa, kemudian ini menjadi CK3 cot K min 3 alfa, dan seterusnya. Oke, sampai di sini kalian sudah capek apa belum? Kalau belum, kita lanjutkan. Baik, kemudian kita ingin membuat sebuah polinomial ya. Kita ingin membuat sebuah polinomial, maka kita harus menghapus ini ya. Buat ini menjadi 0. Berarti sin K alfa itu menjadi 0. Maka sin K alfa itu harus nilainya sama dengan sin ini MP ya. Jadi untuk M itu bilangan bulat, maka akan memenuhi ya kalau nilainya adalah 0. Dengan demikian K alfa itu harus dalam bentuk MP. Jadi K alfa itu harus dalam bentuk MP. Oke, kemudian kalau kita ingin membuat polinomial, dengan demikian kita bisa mengasumsikan nilai K ini 2n plus 1 aja ya. Jadi kita asumsikan nilainya adalah 2n plus 1. Ketika 2n plus 1, maka K untuk yang pertama ya, K untuk yang pertama K min 1 ini bisa menjadi 2n, kemudian K min 3 ini bisa menjadi 2n min 2, seperti itu, 2n min 2. Nanti bisa kita sederhanakan lagi. Nah, ini menjadi 2n, ini menjadi 2n min 1. Jadi berurutan ya. Hanya saja masih ada nilai 2-nya di sini. Nanti kita masukkan dalam kot aja biar bisa menjadi berurutan. Maka kita bisa menulis seperti ini. Sin K alfa per sin pangkat K alfa itu sama dengan C K1 ya, kot 2n alfa ya kan, kemudian ini dikurangi dengan CK3 kot 2n min 2 alfa, dan seterusnya. Kemudian kita sederhanakan lagi, maka ini menjadi K1 kot kuadrat alfa ya, ini menjadi n min CK3 kot kuadrat alfa, ini menjadi n min 1, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita bisa membuat sebuah
polinomial. Kita bisa menganggapnya ini X, boleh, ini kita anggap sebagai X. Maka ini menjadi sin K alfa per sin pangkat K alfa ya. Ini menjadi sin K alfa per sin K alfa. Ini menjadi CK1 X pangkat N ya, dikurangi dengan CK3 X pangkat N min 1 dan seterusnya. Akhirnya kita bisa membuat sebuah polinomial. Oke, tadi kita sudah bilang bahwa nilai sin K alfa 0 karena K alfa sama dengan MP. Kemudian kita asumsikan nilai K-nya adalah 2N plus 1 ya, biar dia berurutan. Maka ini 2N plus 1 alfa sama dengan MP. Maka alfa itu sama dengan MP per 2N plus 1. Jadi kita bisa mengetahui bahwa nilai alfa itu adalah memenuhi persamaan MP per 2N plus 1. Oke, di sini menjadi 0. Kenapa? Karena kita sudah menganggapnya demikian ya. Kita asumsikan nilainya 0. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan ini. CK1 X pangkat N min CK3 X pangkat N min 1 dan seterusnya, dimana nilai X adalah nilai kotangen kuadrat alfa. Jadi nilai X itu adalah nilai dari kotangen kuadrat alfa. Oke, kemudian kita nyatakan ya, ini nilainya adalah K, yang ini nilainya adalah K faktorial dibagi dengan K min 3 faktorial, 3 faktorial. Seperti ini ya. Maka ini akan menjadi K min 1, K min 2, kemudian K min 3 faktorial ya, dibagi dengan K min 3 faktorial. Ini 6, coret, maka kita mendapatkan nilainya adalah K min 1, K min 2 per 6. Seperti ini ya. Maka kita akan mendapatkan persamaan polinomial yang baru ada 0 sama dengan K ya, X pangkat N dikurangi dengan K min 1, K min 2 per 6. Ini X N min 1 dan seterusnya. Kalau kita mau menyederhanakan lagi, kita bisa membaginya dengan K, jadi semua dibagi dengan K, maka kita mendapatkan ini. X pangkat N dikurangi dengan K min 1, K min 2 per 6, X pangkat N min 1 plus dan seterusnya. Oke, kalian. Kemudian kita ketahui bahwa nilai K itu sendiri adalah ini ya, tadi kita asumsikan sebagai 2N plus 1, ingat itu. Kita bisa memasukkan dalam persamaan ini, makanya menjadi X pangkat N min 2N min 1 min 1, berarti ini 2N, terus 2N min 1 min 2, berarti ini 2N min 1 ya, per 6 X pangkat N min 1. Fani Sugi, kelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf kalian, tadi saya sempat bergabung dengan Zoom meeting ya, pembukaan KSN tingkat SMP, karena salah satu siswa saya alhamdulillah berjuang di sana ya, Fahri yang tanya tentang P ini. Alhamdulillah dia bisa mewakili Banyuwangi untuk berlaga di KSN tingkat nasional, KSN SMP tingkat nasional. Oke, tadi kita sudah sampai pada memperoleh persamaan polinomial ya. Kemudian ketika kita membahas tentang polinomial, maka nilai dari koefisien ini ya, koefisien min 2n kalikan 2n min 1 per 6, itu sebenarnya adalah nilai dari penjumlahan semua akar-akar ya, akar-akar penyelesaian dari X. Maka bisa kita tulis seperti ini. X1 ditambah dengan X2 tambah dengan X3 dan seterusnya sampai Xn, karena di sini kan ada n pangkat n ya, ada, maka akan ada sebanyak n penyelesaian ya kan, ada sebanyak n
akar penyelesaian dari X. Maka nilainya akan menjadi 2n min 1 per 6. Jadi X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya adalah, kita ketahui bahwa nilai X itu sendiri adalah kotangan, ya, kotangan kuadrat. Berarti ini menjadi kotangan kuadrat alfa 1, kotangan kuadrat alfa 2, dan seterusnya sampai kotangan kuadrat alfa n, ya. Itu sama dengan min 2. Oh ya, sorry, maaf. Bukan min 2n tetapi 2n, ini positif ya. Jadi 2n, karena rumusnya adalah min b per a. A-nya 1 di sini 1 ya. Min b per a, berarti ini positif nih. 2n min 1 per 6. Oke, kemudian kita ketahui bahwa alfanya di sini ada sebanyak n. Jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan selanjutnya. Dan kita ketahui bahwa nilai alfa itu adalah mp per 2n plus 1. Dengan demikian alfa itu adalah bilangan bulat dikalikan dengan pi per 2n plus 1. Bisa jadi nilainya adalah alfa 1 sama dengan pi per 2n plus 1. Tapi ya hampir 100% nilai ini benar ya, bahwa alfa 1 itu sama dengan pi per 2n plus 1, kemudian alfa 2 itu sama dengan 2pi per 2n plus 1, karena memang alfa itu nilainya adalah mp per 2n plus 1 dan seterusnya. Maka alfa n itu adalah np per 2n plus 1 seperti ini. Maka dari persamaan ini kita bisa tuliskan kotangan kuadrat dari pi per 2n plus 1 ditambah dengan sampai ini kotangan kuadrat ya, kotangan kuadrat dari np per 2n plus 1 itu nilainya adalah 2n min 1 per 6. Jadi ini adalah nilai dari kotangan kuadrat, penjumlahan ya, deret dari penjumlahan kotangan kuadrat dari pi per 2n plus 1 sampai np per 2n plus 1. Oke. Kemudian kita kembalikan ke persamaan awal tadi yang kita peroleh di awal ya. Kita punya pertidaksamaan di sana. Oh, panjang sekali ini ya. Pertidaksamaan adalah kotangan alfa kurang dari seper alfa kurang dari kosekan alfa. Berarti seperti ini ya. Kotangan alfa kurang dari seper alfa kurang dari kosekan alfa. Kalau kita kuadratkan, maka pertidaksamaan ini juga akan berlaku ya. Ya, kalau kita jumlahkan ini sigma, berarti ini juga sigma, ini juga sigma, juga berlaku, ya kan? Berarti gini, kotangan kuadrat pi per 2n plus 1 ya, ditambah seterusnya sampai kotangan kuadrat np per 2n plus 1 itu nilainya lebih kecil daripada seper ya, alfanya itu adalah pi per 2n plus 1 kuadrat dan seterusnya ya, sampai 1 per np per 2n plus 1 kuadrat, dan juga nilainya lebih kecil daripada kosekan kuadrat pi per 2n plus 1 dan seterusnya sampai kosekan kuadrat np per 2n plus 1. Seperti ini ya. Nah, kalau nilai ini sudah kita ketahui nilainya adalah ini ya, 2n min 1 per 6. Sementara untuk kosekan belum kita ketahui. Makanya harus kita cari ya. Kita gunakan identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kemudian semuanya kita bagi dengan
kita bagi dengan apa ya, ini kita bagi dengan sin aja. Maka kita bagi menjadi sin, ini menjadi sin kuadrat, ini sin kuadrat alfa, ini menjadi sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ini menjadi kosekan kuadrat, berarti menjadi kosekan kuadrat alfa. Kemudian ini bagi ini 1, berarti ini 1 plus cos per sin, berarti ini sepertangan ya, atau kotangan kuadrat alfa. Berarti kotangan kuadrat itu sama dengan kotangan kuadrat tambah 1 itu sama dengan kosekan ya. Jadi kosekan kuadrat alfa ya itu sama dengan 1 plus, atau kita tulis gini aja, kotangan kuadrat alfa plus 1. Oke, berarti nilai dari kosekan kuadrat pi per 2n 1, jadi kosekan kuadrat pi per 2n plus 1 ditambah sampai kosekan ya, kosekan sampai kosekan kuadrat np per 2n plus 1 itu nanti nilainya akan sama seperti ini ya, kotangan kuadrat pi per 2n plus 1 plus 1 ya, ditambah terus nanti ini menjadi kotangan kuadrat np per 2n plus 1 plus 1 ya kan. Jadi ditambah dengan 1, semuanya ditambah dengan 1, maka ditambah dengan 1 kali n. Kenapa? Karena ada banyak n darat di sini, maka akan menjadi seperti ini. Kalau kita ketahui bahwa nilai kotangan kuadrat, penjumlahan dari kotangan kuadrat dari alfa 1 sampai alfa n itu adalah 2n dalam kurung 2n-1 per 6, maka nilai kosekannya itu sama dengan ya, nah, kita tulis di bawah aja sama dengannya, maka ini sama dengan 2n-1 per 6 ini ditambah dengan n, karena kita tambah 1 sampai n itu menjadi n, seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan nilai untuk kosekannya, kemudian ini nilai untuk kotangannya, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Kemudian ini kita balik ke atas yang 2n plus 1, maka kita akan mendapatkan nilainya ini 2n-1 per 6 itu kurang dari ya 2n plus 1 kuadrat per 1 kuadrat plus dan seterusnya sampai 2n plus 1 kuadrat per n, ini pi kuadrat np kuadrat kurang dari ini ya 2n-1 per 6 plus n. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi, semuanya kita bagi dengan 2n plus 1 kuadrat ya. Maka kita akan mendapatkan 2n-1 per 6 2n plus 1 kuadrat kurang dari ya, ini berarti pi-nya bisa kita keluarkan, berarti ini menjadi 1 kuadrat 2 kuadrat dan seterusnya sampai seper n kuadrat. Ini kurang dari ini nilainya 2n min 1. Oke, n ini kita jadikan plus 6n aja ya, berarti ini menjadi 6 2n plus 1 kuadrat seperti ini. Oke, kemudian ketika n-nya itu besar, kita gunakan limit. Kita bisa menggunakan limit ya untuk mendapatkan nilai ini. Ketika nilainya besar, berarti itu nilainya akan hampir sama keduanya ya. Ketika nilainya besar, maka nilai keduanya ini hampir mirip, hampir sama. Ya, coba limit n mendekati tak terhingga misalkan dari 2n min 1 per 6 2n plus 1 kuadrat, maka ini akan mendekati ini, akan menjadi 2, ini 6 kali 2, coret-coret, berarti ini seper 6. Oke, untuk yang satunya lagi, ketika n mendekati tak terhingga ya, 2n
N-1 plus 6N, ini menjadi 6, 2N plus 1 kuadrat, maka ini menjadi 2, 6, 2, coret-coret, berarti 1/6. Oke, ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena ketika N mendekati nilai yang sangat besar atau tak terhingga, maka kita akan mendapatkan 1/6. Ini lebih kecil daripada Pi 1 kuadrat plus 2 kuadrat dan seterusnya plus 1/n kuadrat kurang dari 1/6. Jadi nilainya 1/6, batas maksimalnya adalah 1/6, batas minimalnya adalah 1/6 juga. Dengan demikian bisa kita buat persamaan 1/pi itu sama dengan ini ya, plus 2 kuadrat plus 1/3 kuadrat dan seterusnya. Ini sampai nilainya besar ya, sampai tak terhingga ya, berarti ini menjadi sebuah deret tak hingga. Itu nilainya adalah 1/6. Oke, kemudian kita olah lagi, maka kita akan mendapatkan nilai ini pi kuadrat, jangan lupa ya, jangan lupa tadi pi kuadrat. Oh ya, ini tadi kelupaan. Jadi pi kuadrat berarti pi kuadrat itu sama dengan ya, kita kalikan silang 6 1 kuadrat ya, ditambah dengan 1/2 kuadrat dan seterusnya membentuk deret tak hingga. Dengan demikian nilai pi itu sama dengan akar 6 ya, bisa kita bentuk dalam bentuk ini apa namanya, sigma, berarti tak terhingga ya. Itu kita anggap aja ini J. J dimulai dari 1, maka ini J kuadrat. Selesai. Jadi nilai pi yang sebenarnya adalah bentuk persamaan ini, yaitu akar 6, kemudian ada sigma tak terhingga dari 1/J kuadrat, di mana J itu adalah bilangan bulat dari 1 sampai tak terhingga. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin membuktikan, ya, keasian ingin membuktikan nilai dari pi ini, bisa masukkan nilainya dari sini ya. Coba aja, jangan tak terhingga udah. Kita coba misalkan 10.000 ya. Kita coba 10.000, maka nilainya akan mendekati nilai pi yang sebenarnya. Nilai pi itu adalah 3,1415926 dan seterusnya, panjang sekali. Tak terbendung ya, tak ada ujungnya. Oke? Mungkin sampai di sini dulu video untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami senantiasa semangat untuk memberikan video-video yang bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fani Sugi, Class.